Tepuk nyamuk berdiri, Areta masih duduk. Nyamuk di tangan sendiri. Nyamuk di kanan. Nyamuk di kanan. Nyamuk di kanan. Kanan. Nyamuk di kiri. Nyamuk di kiri. Tangan sendiri. Tangan sendiri. Nyamuk di kanan. Nyamuk di kiri. Ayo kiri, Areta ya kiri. Nyamuk di kiri. Iya, nyamuk di kanan. Baik, terima kasih. Ayo kita menghafal bagian tubuh kita, khususnya jenis otot dan juga fungsinya. Satu otot lurik, kedua otot polos, yang terakhir itu otot jantung. Otot lurik berfungsi gerakkan rangka badan pada tangan dan kaki, misal makan dan lari. Otot polos berfungsi gerakkan organ dalam. Otot jantung untuk memompa darah. Otot jantung untuk memompa darah. Mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. 3. Sel-sel saraf. Sel-sel saraf mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Sel-sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian. Ya, bagian-bagian neuron tadi ada 3. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang mau jawab? Bagian-bagian neuron? Struktur, ayo, Eza. Badan. Akson. Dendrit. Fungsinya? Sel saraf atau neuron terbagi dalam 3 jenis, yaitu Ya, Nabil. Ada neuron sensorik, motorik, dan neuron Interneuron. Betul ya? Betul nggak? Oke, bagus. Silakan pertanyaan kedua, Arka. sebutkan semua bagian sel neuron dan fungsi-fungsinya. Ya, bagian sel neuron dan fungsi-fungsinya. Apa sel neuron tadi? Ayo, yang tadi ada 3. Yuk, dekatkan tangan, jari ke lilin. Dekatkan jari kalian ke itu. Kak, gue mau pegang. Ayo, ada percobaan kedua, waktunya. Taruh di situ aja, dap. Ayo, taruh telapak tangannya menghadap ke bawah, punggungnya dicubit. Kemudian cubit bagian yang lain. Cubit bagian tubuh yang lain selain punggung tangan. Nah, sakitan yang mana? Cubit punggung. Sakit nggak, Sel? Pindah ke bagian yang lain. Mau lengan apa paha apa itu? Percobaan kedua, cubit punggung tangan temennya. Apa yang dirasakan Mars? Sakit nggak? Sekarang ganti ke tempat yang lain. Jangan kenceng-kenceng. Jangan di punggung lagi, bagian tubuh yang lain. Pundak atau lengan. Lebih sakitan yang mana? Punggung tangan apa kulit lengan? Mars? Kulit lengan. Punggung telapak tangannya, punggung. 2 telapak tangan temennya disiapkan. Siapa tangan siapa? Menghadap ke bawah, telungkupkan. Ke bawah, ke lantai. Cubit punggungnya. Lebih keras lagi. Pindah ke bagian yang lain. Lengan atau kulit yang lain, jangan di situ lagi. Lengan. Sakitan yang mana? Eza, punggung apa lengan? Sistem saraf adalah kamu punya di anggota tubuhmu ada yang disebut apa? Ketika kamu sakit gigi, sakit kepala, kemudian cenut-cenut di bagian kaki, berarti
itu pasti ada sarafnya. Berarti sistem saraf adalah mengirim informasi, betul, kata pinter 100. Sistem pengendali yang ada di tubuh kita disebut sistem apa? Sistem yang mengatur seluruh aktivitas di tubuh kita disebut sistem saraf. Nah, sistem saraf ini dulu kita ya, sistem saraf manusia. Nih, kita lihat bukan dulu. Nah, pengertiannya adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Aktivitasmu apa? Berlari, makan, tidur, berkata, bergerak, meloncat, dan lain-lain. Berarti yang mengatur ini siapa? Saraf. Sistem yang mengatur, mengendalikan semua aktivitas. Fungsinya apa? Nih, 1. Mengatur kerjasama organ tubuh agar bekerja selaras. Nih, seperti pernapasan dan pencernaan. Kalau nggak nafas kamu masih ada nggak kira-kira ini? Enggak. Mati. Baik. Kemudian menerima rangsangan seperti mencium bau, bau kentut, bau masakan, bau apa lagi yang bau itu di kamar mandi, bau pipis, ya kan? Yang mandi siram, BAB. bau ya, bau wangi, bau terasi, tuh, bau bunga. Kemudian mengendalikan dan memberi reaksi menghindar dari panas. Nanti kita akan coba kan, bener nggak sih ketika panas kamu akan langsung refleks? Nah, apakah tetap di situ anggota tubuhnya bergerak menjauhi dari benda tersebut? Kita akan tes nanti. Kemudian perhatikan ya, sistem saraf dibagi menjadi 2, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi itu disebut dengan istilah saraf. Nah, saraf burung. Ya, sistem saraf ada 2, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Kalau pusat berarti otak dan sumsum tulang belakang, tepi saraf. Bagian-bagian sistem saraf, jadi ada otak, ada sumsum tulang belakang, ada sel saraf atau istilah yang keren itu neuron. Neuron namanya. Nah, bagian-bagian otak, ada otak kecil, otak besar, batang otak, dan bagian otak lainnya. Lihat. Bukunya cuma Sumsum tulang belakang ini terhubung langsung ke otak melalui batang otak nih di dalam ini, kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang tepatnya di bawah leher ya hingga ke bagian bawah. Ini disebut sumsum tulang belakang luasnya. Lanjut. Peran saraf tulang belakang. Apa sih peran saraf tulang belakang? Yaitu berperan dalam aktivitas sehari-hari dalam mengirimkan sinyal ya dari otak ke bagian lain ya. Kemudian menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi. Jaringan saraf dan sumsum tulang belakang berperan dalam mengantarkan rangsangan dari seluruh tubuh atau sebaliknya ya, dari seluruh tubuh ke otak, balik lagi ya, dari otak ya. Terus nih, organ sel atau neuron tugasnya mengantarkan impuls saraf ya. Ngobrol aja nih Syah. Sensorik, motorik, dan interneuron. Ini bagian-bagian organ sel, ada 3. Sensorik, motorik, dan interneuron. Sensorik fungsinya, ingat, berarti ke. Awas, nanti ada pertanyaan di akhir. Sensorik membawa pesan ke saraf pusat. Kalau motorik membawa pesan dari saraf pusat. Interneuron mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jadi sel, organ sel atau neuron itu ada 3, sensorik, motorik, dan interneuron. Ada di buku semua. Nah, lanjut. Bagian-bagian neuron nih,
ada badan sel, kemudian ada dendrit, dan ada akson. Nah, ini berkaitan. Pertama menerima rangsangan dulu. Setelah menerima baru mengumpulkan informasi. Setelah itu kesini dulu, memproses dulu, baru mengirimkan informasi. Kalau secara urut ya ini belum diurutkan. Jadi 1 menerima dulu, 2 memproses, mengumpulkan informasi, yang ketiga memproses, dan yang terakhir ini otak mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Ini fungsi sistem saraf. Ada di buku semua. Nah, thank you. Sekarang kita ke video. Kita klik start. Kelompok 1 ini. Ini mouse-nya mana nih? Usah jangan semua. Ini kenapa ini? Paketan Bu, Bang, paketan. Di situ ada Bu. Ini di situ di sini kok. Oh, bawah. Nah, start. Nah, kelompok 1. Kelompok Padir. Sistem yang mengendalikan aktivitas tubuh. Saraf. Yakin saraf? Kita klik. Kalau salah kamu akan nanti aja itu. Bilangin perhatikan sini kok. Oh betul. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 pertanyaannya. Fungsi sistem saraf pilih. Menerima rangsang, menolak rangsangan. Menerima, kita klik. Not good. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, jawab. Otak apa saraf? Ayo, sistem saraf pusat. Kelompok 3. Otak apa saraf? Kelompok 3 nggak kompak. Ada yang nanya kelompok 4. Kelompok 3, saraf apa otak? Otak. Kita klik otak. Otak. Otakku. Oke, betul. Kelompok 4. Sistem saraf tepi. Sumsum tulang belakang apa saraf? Kelompok 4. Susum. Kita klik. Saraf. Berarti sistem saraf tepi itu adalah saraf. Kita klik saraf, betul. Soal selanjutnya yang bisa jawab. Mesin pengendali utama fungsi tubuh. Kelompok 3. Kelompok 2, maaf. Otak. Kita klik. Sip, betul. Neuron yang membawa pesan ke saraf pusat. Kelompok 2. Sensorik apa motorik? Sensorik. Oke, good job. Jadi itu materi tentang sistem saraf kita.